kasih yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Konrad Tangan. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Sorong, Provinsi Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Makassar. Pada saat ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan materi pokok menerapkan basis data dengan model pembelajaran yang saya gunakan problem based learning di kelas 11 RPL. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 agar memberikan masukan dan saran agar ke depan proses pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Ada yang saya lihat ada berapa yang teman kita tidak masuk. Ada yang tahu informasi? Oh ya, baik, sudah beli. Saya minta satu orang untuk maju ke depan, kita berdoa sebelum kita beraktivitas kita. Ketua kelas bisa maju ke depan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Silakan duduk semua. Terima kasih ketua kelas. Ahmad Rizky hadir ya. Benyamin Hadir, Pak. Daniel Hadir. Eka Liras Hadir, Pak. hadir ya. Gerwin Helena Hadir, Pak. Hendrika. Mudik. Oh, sudah mudik. Berangkat nih. Laura hadir. Saya sudah absen, berarti yang tidak masuk ada kendala sedang tidak di wilayah Kota Sorong. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sudah menjadikan lagu kebangsaan kita. Silakan duduk semua. Siapa masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Baik, Daniel. Pertemuan pelajaran kita yang pada minggu yang lalu tentang apa? Tentang pengelompokan tipe data. Tentang pengelompokan tipe data. Baik, terima kasih. Masih ingat tentang pengelompokan tipe data? Ada berapa macam? Ada dua? Dua macam. Baik, dua macam itu apa saja? Primitif dan data oversight. Baik.
tipe data primitif dan tipe data Pusat. Jenis tipe data dapat menampung banyak nilai. boleh berdiri. Jenis tipe data yang dapat menampung banyak nilai. Oke, tipe data komposit adalah jenis tipe data yang menampung banyak. Tipe data primitif. Daniel, Tipe data primitif adalah tipe data yang memiliki satu oke. Tipe data primitif sama dengan tadi kebalikan dari komposit. Kalau komposit dia menampung banyak nilai, kalau primitif berarti menampung hanya satu nilai. Baik, terima kasih. Ternyata kita masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengelompokan tipe data. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kita mengikuti kegiatan kita, di sini ada 4 atau 5 sasaran yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Tujuannya adalah apa? Peserta didik apa? Dengan berkelompok peserta didik dapat menerapkan, kemudian memahami tentang apa? Apa itu record, apa itu tabel, apa itu field yang ada dalam basis data dengan baik dan benar atau dengan rasa bertanggung jawab. Kita cari apa itu record, apa itu field dalam sebuah basis data. Kemudian yang berikut tujuannya, dengan berkelompok peserta didik dapat menerapkan desain rancangan basis data. Sebenarnya kita apa? Kita model pembelajaran PBL kita diajar untuk apa? Saling bekerja sama. Tujuannya apa? Sasaran yang kita dapat materi kita dapat pecahkan secara sama-sama. Di sini apa? Peserta didik dapat menerapkan desain rancangan basis data dengan penuh percaya diri. Kemudian yang terakhir, kita bisa membuat sebuah basis data walaupun hanya bentuk sederhana. Inilah kegiatan kita yang utama, menerapkan basis data. Kemudian pada pertemuan berikut kita bahas tentang bahasa SQL dasar. Masih ingat bahasa SQL dasar? Materi kita pada sebelumnya. Tapi yang sederhana berarti di sini ada dasarnya, berarti hanya 2. DDL dan DL. Dari penilaian yang digunakan adalah apa? Sikap dalam hal bekerja sama. Kemudian bekerja sama dalam sebuah kelompok, sikap kita, bagaimana cara kita setelah dalam pembelajaran, kemudian ada tugas dari guru, bagaimana dalam kelompok itu kita, pembawaan kita, sikap kita dalam hal saling berkontribusi. Kemudian yang kedua ada tes formatif, yaitu ada sebentar setelah di akhir ada sebuah tugas dalam menganalisis atau kita bisa mereview ulang materi kita atau tugas akhir dalam sebuah materi khusus ini. Kemudian yang ketiga adalah apa? Pengerjaan tugas yang ada di LKP, artinya hasilnya. Di tes kita di sini ada 5 soal. Ada 5 soal. Ingat, tes tidak dengar nilainya sama sekali. Ini hanya untuk apa? Menguji apakah kita belajar di rumah sebelum kita masuk kegiatan ini atau tidak. Menerapkan basis data dan bahasa SQL. Oke, siap. Nah, kumpulan karakter yang membentuk satu arti disebut apa? Oke, sudah cek dulu ya. Cek dulu. Jawaban yang benar yang mana? Merah. Yang jawab ada 6. Bilang apa? Oke, sekarang ini tim yang dapat tim. Oke, yang ketiga, simbol yang digunakan sebagai sebuah kunci atau primary key di dalam tabel dalam bentuk tanda apa biasa? Oke, sudah 10 ya. Yang benar
adalah Bisa jawab Terus gimana? Oke, yang terakhir pemberitahuan yang menunjukkan bahwa query berhasil. Dan data sudah masuk yang baik. Data apa? Mira you. Meskilu. Oke, 9 orang sudah jawab. 10, oke, semua. Mira. Todo. Oke, ternyata Pak Query. Oke, menandakan bahwa apa? Database kita sudah berhasil. Naik. Siapa yang dapat? Tim siapa ini? Karena cuma 3 tim, berarti Selesai. Wow. Wow, nice. Iya. Cian, kan terlalu banyak kucis. Namanya feed yang merupakan lokasi penyimpanan dari salah satu elemen data atribut. Mahasiswa memiliki beberapa ini atribut, atributnya, ada lihat name, atribut ini, nama, Atau prodi, dan kelas. tabel, nama tabel. Maka yang dimaksud dengan feed adalah di bagian ini. Misalnya ini berarti ke bawah feed. Ini adalah atribut feed. ini. Berarti atribut nama dia ke bawah. Feed untuk atribut name. Kemudian feed atribut nama, ya, yang sini. Kemudian field untuk atribut prodi dan field untuk atribut kelas. Kemudian ada record. Record merupakan kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. Nah, di sini record itu misalkan ada data yang pertama, ada NIM 240001, namanya Paijo, prodinya TI, kelasnya P41. Nah, ini yang dinamakan dengan record. Sama halnya di data kedua juga ada NIM 240002, namanya INEM, jurusannya TI, P41. Nah, ini adalah record yang lain. Seterusnya, kemudian ada namanya file. File merupakan kumpulan dari record yang menggambarkan sebuah himpunan entitas. Nah, file. Ini file, ini mahasiswa semua. Nah, File. ini merupakan file mahasiswa yang mana di dalam file mahasiswa terdapat beberapa atribut, ada NIM, nama, prodi, dan kelas yang memiliki banyak record. Menandakan hanya ke bawah. Tapi kalau record dia menandakan secara data secara keseluruhan, artinya memberikan informasi dengan jelas. Contoh kalau misalnya kalau NIM, berarti apa atribut dari field NIM, berarti ke bawah, berarti kita field 001, 002, tandanya untuk apa? Kemudian nama, misalnya tadi di atas ada Paijo, INEM, Slamet. Kita tidak paham, ini cuma nama-nama yang masuk. Tapi kalau sudah ada record, berarti apa? Dia gambarkan secara keseluruhan. Dia sudah jelas. Berarti kali ini apa? 220, 240, 001. Kemudian namanya Paijo, prodinya TI, kelasnya 41. Berarti apa? Kalau sini kita sudah paham. Oh, dia berarti biodata mahasiswa. Sedangkan kalau file apa tadi? Menandakan data secara keseluruhan. Yaitu materi kita hari ini tentang menerapkan basis data. Sedangkan pada pertemuan selanjutnya adalah bahasa SQL dasar. Nah, di sini ada digambarkan nih sebuah database seperti ini. Ada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. Di dalam sebuah tabel ada apa tadi? Ada field, ada record. Ada 2. Ada tabel mewakili ada field dan record. Atau disebut tabel, disebut file. Nah, di sini ada
Tabel artinya di dalam sebuah tabel ada record, kemudian ada sebuah file. Bukan file, file. Oke, kita masuk ke materi basis data. Karena kalau kita menerapkan tabel, menerapkan record, menerapkan file, berarti di sini tidak lepas dari yang dinamakan sebuah basis data. Sasaran kita hari ini ada 4 bagian. Nah, basis data, kita masuk pada pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi dari data-data yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat mudah disimpan, kemudian mudah dimanipulasi, serta mudah dipanggil oleh pengguna atau seorang pemakai. Nah, di sini tujuan dari basis data adalah supaya apa? Memudahkan seorang pengguna. Kemudian di sini tujuan basis data supaya data kita menjadi jelas. Karena di sini data yang saling berhubungan disimpan dalam satu file, kumpulan data yang saling berhubungan. Contoh yang mana berhubungan? Contoh tabel siswa. Dalam tabel siswa filenya apa saja? Ada NIS, ada nama, ada kelas, ada jurusan. Kemudian setelah filenya kita masukkan, kemudian kita isi. NIS-nya misalnya 001, misalnya namanya misalnya Asda misalnya. Kemudian kelasnya misalnya kelas 12 MPL. Kemudian jurusan apa? Rekayasa perangkat lunak. Dari situ apa? Dari sini data yang saling berhubungan. Kemudian setelah kita gabung, berarti apa tadi? Kalau data siswa berarti biodata dari siswa. Record adalah kumpulan field yang lengkap. Bayangkan kalau tadi field hanya kalau misalnya field NIS berarti hanya nomornya saja. Sedangkan di record ini adalah kumpulan field yang lengkap. Contoh tadi biodata siswa ada NIS, ada nama, ada kelas, ada jurusan. Tabel, kita masuk ke pengertian tabel. Tabel adalah kumpulan dari field dan record. Ada juga yang mengartikan tabel merupakan susunan antara baris dan kolom, sehingga strukturnya lebih kompleks. Di sini ada field, misalnya ada kode barang, nama barang, stok barang. Ini artinya kode barang apa namanya? Record atau field? Field. Oke. Kode barang adalah field, adalah sebuah field. Nama barang juga field. Stok barang juga field. Contoh, field dari kode barang apa saja di atas? 001 dan 003. Ya, terima kasih. Ada 001, 002 dan 003. Barang dan tabel penjualan. Di sini hanya menggambarkan yang mana kelompok field, yang mana kelompok dari record. Sama dengan yang tadi gambar sebelumnya. Nah, misalnya di sini sebuah faktur. Di bawah data ini, bisa data barang ini berhubungan dengan data penjualan ini. Data barang berhubungan dengan data penjualan. Di sini, makanya ditarik ke sini. Dia berhubungan. Ini tabel penjualan dengan tabel barang, dia tidak bisa dipisahkan walaupun masing-masing tabel. Nah, nanti kita belajar tentang relasi tabel. Jadi kelas 12. Oke, di sini hanya digambarkan tadi sama fieldnya, field dari tabel barang apa saja, field dari tabel penjualan apa saja. Oke, kode barang dia berhubungan dengan kode barang ini. Untuk menghubungkan tadi supaya data tabel penjualan berhubungan dengan tabel barang, apa di sini tarik? Yang di sini yang sama. Ini kode barang yang ada di tabel barang dihubungkan dengan kode barang yang ada di tabel penjualan. Disebut dengan relasi tabel. Nanti langkah penyusunan sebuah database. Yang pertama langkahnya menetapkan tema basis data. Contohnya, kalian masih ingat tema basis data apa? Misalnya kita mau buat tabel siswa, database-nya apa? Temanya
DB. Apa? Masih ingat? Misalnya apa? Tidak masalah, salah. Coba tentukan tema basis data. Oke, bisa. Contoh database SMK Negeri 1 Sorong. Atau nama database misalnya perpustakaan. Contoh perpustakaan apa saja dia punya tabel? Ada buku, ada pengguna, bukan pengguna. Apa? Ya, pengguna aplikasi. Ada peminjam tabelnya. Berarti ada pengguna aplikasi. Ada tabel buku, ada tabel peminjam. Kalau di sekolah, misalnya di SMK 1 Sorong, misalnya tema basis data SMK Negeri 1 Sorong. Tabelnya apa saja? Ada siswa, oke, ada kelas, ada guru dan tabel mata pelajaran. Bisa sampai di sini? Bisa. Yang kedua, menentukan entitas. Tadi, sebenarnya dong. Tadi Daniel bilang, misalnya database SMK 1. Tabelnya apa? Tadi ada siswa, ada jurusan, ada tabel mata pelajaran, dan ada tabel guru. Kemudian tentukan fieldnya. Contoh tabel siswa, fieldnya apa? Oke, NIS, kelas, jurusan. nama, kelas, jurusan. Oke, bisa paham dari sini? Kemudian tentukan kunci utama. Yang mana? NIS, priority. Oke, NIS, bagian NIS dia priority. Kemudian kita tambahkan record. Contoh tabel siswa dengan NIS, dengan fieldnya NIS, nama, kelas, jurusan. Contoh recordnya apa saja? 001. Oke, NIS-nya 001, nama, Asdar. oke, misalnya Asdar, kelas, misalnya kelas 11 RPL. Jurusannya apa? Rekayasa perangkat lunak. Nah, langkah-langkah pembuatan sebuah basis data. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita aktifkan sebuah aplikasi exam sebagai apa? Server kita untuk kita bisa mengakses sebuah database. Kemudian kita buka lagi aplikasi. Aman, itu apa? Kita mendesain. Kita buka apa aplikasinya? Command prompt. Nah, di sini langkah-langkahnya untuk membuka command prompt ada kita ketikkan cd titik-titik, kemudian C.2 garis miring exam, garis miring MySQL, garis miring bin. Setelah kita klik enter. Setelah enter kita apa? Masukkan MySQL bin. Oke, setelah kita masukkan bin root ini. Kedua, basis data terdiri dari apa? Ada tabel, ada record, ada field dan data. Oke, sekian materi kita. Dari sini ada pertanyaan. Oke, manfaat basis data. Kalau kita di sini, kita sudah pelajari di sini, manfaatnya sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan yang secara dulu, sebelum ada basis data secara elektronik, dulu penyimpanan orang sebelum menggunakan komputer RC apa? Misalnya penyimpanan data, dia menggunakan apa misalnya? Contoh misalnya RAK. Sekarang sudah ada basis data, maka apa? Penggunaan basis data sudah apa? Sudah digunakan secara umum. Fungsinya apa? Di situ. Fungsinya kecepatan. Kecepatan dalam hal apa? Pada saat kita pencarian data mudah ditemukan. Kemudian selain kecepatan dalam hal pencarian data, kecepatan juga dalam hal mengakses. Kita akses dia cepat sekali. Beda dengan kalau manual, kita masih cari. Data siswa misalnya Joshua punya. Contoh kita cari rapor, Joshua punya kita cari dari 50 rapor kelas 12. Kelas 12 kita cari yang mana rapor dari Joshua. Selain kecepatan, apa lagi? Data bisa disimpan dan jelas serta
Oke, ruang penyimpanan menjadi efisien. Contoh kalau kita menggunakan rak seperti yang dulu. Kalau rak itu penuh, mau taruh di mana dia? Mengakses. Karena harus ada apa? Kita harus ada punya hak akses baru kita bisa buka. Oke, apa lagi? Selain dari pertanyaan dari Laura tentang manfaat dari basis data. Di kelompok, tolong duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Saya akan bagi LKPP. Satu kelompok. Tulis. Sudah dapat semua? Oke, saya akan jelaskan yang kamu ketahui tentang apa? Tentang field, record, dan tabel. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah rancangan database. Ingat, masing-masing kelompok harus beda dengan nama database-nya. Buat tulis. Apa yang kalian tentukan tadi sesuai materi? Tentukan tema database-nya. Kemudian tentukan field-nya apa saja. Kemudian yang ketiga, tentukan apa? Record-nya. Kemudian yang keempat, tentukan primary key. Contohnya, ingat masing-masing kelompok beda dengan database. Sekarang kelompok dari Laura bisa presentasikan hasil di depan. Kelompok 4 mau presentasikan signifikan. Masuk ke soal pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang field, record, dan tabel. Oke. Jadi, field itu adalah kumpulan karakter yang membentuk satu arti. Jadi maksudnya dalam satu field itu misalnya field nama. Kenapa dibilang berbagai macam karakter yang berbentuk arti? Misalnya 001, 002 berbeda karakter, tapi artinya sama menuju ke misalnya nih gitu. Terus yang di sini ambil contoh dan nama database-nya, database perpustakaan. Lalu kita ada 4 tabel ya, tabel buku, tabel peminjam, tabel anggota, juga tabel petugas. Nama field dari berbagai macam tabel buku itu fieldnya ada ID buku, ada judul buku, penulis buku juga punya field. Tabel peminjam, nama fieldnya ada ID peminjam, tanggal kembali juga ID buku. Contoh field itu ada ID anggota, ID judul buku, ID buku, judul buku, penulis buku juga penerbit. Di sini contohnya kita ambil apa ya namanya contoh ID bukunya 001, judul bukunya basis data kelas 11, penulis buku misalnya Pak Hodra, terus penerbitnya Intan Pariwara misalnya. Untuk primary key-nya sudah jelas seperti yang tadi Pak jelaskan, yaitu yang penting yang kita jadikan primary key. Misalnya di tabel buku, ID buku kita jadikan primary key, tabel anggota, ID anggotanya. Ya, mana? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada
Kelompok 1, sebutkan apa saja yang termasuk dalam basis data. Oke, yang termasuk dari basis data itu ada field, record, dan tabel. Jadi kalau kita lihat ada field, record, dan tabel itu basis data. Bagian mana? Bagian manakah atribut dalam tabel database? Oh, Atribut. Bagian mana? Contohnya yang mana? ada list, nama, kelas, jurusan, dan Oke, itu misalnya di tabel apa? Tabel list. siswa. Oke. Laura, kita berikan aplaus. Selanjutnya kelompok dari 1. Helena. Kelompok 1 yaitu nama-nama anggota kami. Pertama Obed, kedua Benyamin, 3 Yosua, 4 Helena, 5 Christopher, 6 Reval, 7 Boris. Record dan tabel. Oke, silakan. Field adalah kumpulan karakter yang satu arti. Contoh field adalah NIS, nama, kelas, dan jurusan. Kedua, record. Record adalah kumpulan daripada field yang di sini menunjukkan tabel. Kita memilih tabel siswa, tabel guru, dan tabel mapel. Menentukan field dari masing-masing tabel minimal 3 dan 3 rekor. Pertama, nama tabel siswa. Fieldnya adalah nama siswa, NIS siswa, kelas, dan jurusan. Kami dari kelompok 1 yang bertanya, sebutkan pengertian dari field dan juga beserta contohnya. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Kedua. 2. Field adalah kumpulan karakter yang satu arti. Contoh field adalah NIS. Oke, sekian. Kalau ada kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, tolong dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pagi, teman-teman. Pagi. ini terdapat 2 tugas, yaitu di 1 jelaskan apa yang kamu ketahui tentang file, record, dan tabel. File adalah kumpulan, field adalah kumpulan karakter yang memiliki suatu arti. Record adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa field, dan tabel adalah gabungan dari suatu field dan record. Nomor 2, jelaskan rancangan database dan ketentuan minimal 2 tabel. Di sini kami memilih nama database adalah database kampus. Untuk tabelnya ada tabel prodi, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di masing-masing tabel memiliki nama-nama field. Jadi untuk mahasiswa ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, dan nomor HP. Untuk kunci atau daftar primary key, mahasiswa dengan NIM, file field kunci primary key. Nama tabel prodi untuk nama file field primary key. Nama tabel mahasiswa. Sekian dari kami. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Dari kelompok 4 kelompoknya, mengapa di dalam sebuah basis data kita selalu belajar tidak lepas dari sebuah tabel? Jawabannya karena di dalam sebuah tabel terdapat baris dan kolom yang disebut sebagai field dan record. Oke, silakan duduk. Oke, saya beri aplaus pada kelompok dari. Oke, terima kasih para semua dari tugas yang sudah diberikan, yaitu kita sudah mengetahui tentang apa itu field, record, dan apa file atau tabel.
tabel, ada record, dan ada tabel. Tes yang ada di Google Form. Tolong isi, kerjakan. Yang sudah kerjakan silakan. Waktu 5 menit ya. Soalnya ada 5 nomor. Wajib. 5 nomor saja. Itu isi. Mana sudah berapa nomor? Sudah selesai. Sudah. Yang lain? Lagi Pak Guru. Aku siapa? Oke, silakan. Sudah. Masih ada waktu. Oke, ini baru 11 yang jawab nih. Oke, di sini ada ini yang sudah masuk, kemana sudah masuk di sini. Ada, masih ada. Tolong simpulkan materi kita hari ini. Terakhir, Daniel tolong simpulkan materi kita hari ini tentang materi kita. Apa yang kita dapatkan? Materi kita dapatkan dari Pak Guru itu basis data. Di dalam basis data terdapat 3 bagian, yaitu ada field, record, dan juga tabel. Pengertian dari tabel adalah kumpulan atau gabungan dari suatu record dan juga field. Sedangkan field adalah sebuah kumpulan, sebuah karakter yang membentuk satu arti. Kalau record adalah kumpulan gabungan dari beberapa field. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Daniel. Sekarang saya mau Laura, tolong simpulkan dari gambar tabel ini yang mana itu rekor? Apa itu rekor? Berapa field berarti yang termasuk dalam record itu Yang mana? yang Misalnya? misalnya apa? Tabel penjualan. Ya, misalnya. oke, Recordnya penjualan. berarti yang F001, Oke. B001 sama 2. Oke, terima kasih. Kesimpulan saya, field adalah kumpulan karakter yang satu arti. Contoh file, field, niche, nama, kelas, dan jurusan. Oke, terima kasih. Kalau di sini, tolong kita berdoa. Iya. Berdiri. Berdiri. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Salam kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan duduk.